Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nuraini dari kelas HK20A. Saat ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya buat yang berjudul tentang ketertiban dan keamanan masyarakat dalam kasus pembunuhan di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Ini saya disusun bersama rekan saya Gunawan Alparisi dari kelas HK20E. Alhamdulillah kami terpilih menjadi mengikuti kompren yang akan dilaksanakan bulan depan. Kenapa saya mengambil judul ketertiban dan keamanan masyarakat dalam kasus pembunuhan di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi ini? Karena banyak sekali kasus yang telah terjadi terutama di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, dan kasus pembunuhan ini adalah suatu kasus yang sangat tidak disangka dan tidak diduga. Nah, ketertiban dan keamanan masyarakat itu harus dikembangkan dan harus dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Nah, pendahuluan, setiap masyarakat yang hidup di suatu wilayah pasti menginginkan lingkungan yang aman dan jauh dari kejahatan, terutama yang saat ini hangat diperbincangkan seperti kasus pembunuhan, diantaranya yang terjadi di daerah Jampang Kulon Sukabumi ini. Nah, jadi karena itu, adanya hukum yang mengatur tentang keamanan yang harus ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang ada itu sudah mempunyai kewajiban yang mutlak untuk dikembangkan sesuai dengan tujuan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi, dalam adanya kasus pembunuhan ini, maka setiap orang harus mempunyai rasa kesadaran untuk bertujuan agar di daerah atau di tempat tersebut adanya ketertiban dan keamanan. Karena ketika ketertiban dan keamanan sudah diterapkan atau telah menyebar luas di daerah-daerah tertentu, maka masyarakat akan merasa tentram dan sejahtera. Selanjutnya, rumusan masalah bagaimana upaya masyarakat penegak hukum untuk menegakkan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat dalam pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, apa teori-teori hukum pidana yang digunakan dalam menyelesaikan kasus pembunuhan dalam menciptakan keamanan dalam masyarakat? Mengapa demikian? Karena hukum yang telah berlaku di Indonesia itu berbeda-beda. Jadi pemerintah membuat aturan hukum atau teori-teori ini untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kejadian yang telah terjadi. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, upaya aparat penegak hukum untuk menegakkan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat terhadap kasus pembunuhan yang terjadi. Jadi, penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, adanya penegak hukum ini untuk menjalankan suatu norma-norma hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan semua aktivitas negara dan masyarakat. Jadi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, setiap orang yang berada di suatu wilayah ataupun di suatu negara itu pasti akan terlibat oleh hukum. Lalu, hal tersebut dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Penegak hukum dalam kasus pembunuhan adalah penegak hukum suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum, baik yang bersifat penindakan ataupun pencegahan. Lalu, langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalis. 1. Penguatan kapasitas dan koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan. Jadi, penguatan kapasitas dan koordinasi lembaga itu seperti adanya penegak hukum ataupun
lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan, diantaranya apa? Polisi, TNI, ataupun ataupun pertahanan yang lain. Yang kedua, meningkatkan keamanan penegak hukum non-diskriminatif yang dapat merangsang atau meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal, dan penindakan kejahatan. Yang keempat, mengefektifkan upaya penanganan keamanan. Yang kelima, meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan kasus hukum. Nah, hal yang diperlukan dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan pengamanan keamanan negara. 1. Pengadaan intelijen devis, pembangunan keamanan komunikasi pusat dan daerah. Jadi harus membangun suatu keamanan di daerah-daerah pusat ataupun daerah, meningkatkan kerjasama internasional, membangun pos wilayah di provinsi, kabupaten atau kota, koordinasi badan-badan keamanan pusat dan daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi kontrak, operasi strategi di luar dan dalam negeri, terutama di wilayah pelosok. Nah, rumusan masalah yang kedua itu tentang teori-teori hukum pidana yang digunakan dalam menyelesaikan kasus pembunuhan yang dapat menciptakan keamanan dalam masyarakat. 1. Teori tersebut adalah teori negativisme. Teori ini berpendapat bahwa hak untuk memidana atau menghukum kejahatan sama sekali tidak ada. Hanya Tuhan yang mutlak tepat dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Jadi, ketika seperti kasus pembunuhan yang terjadi di Jampang Kulon ini, ketika korban ataupun keluarga korban tidak memidana atau tidak memberikan hukuman, hanya dapat bisa memaafkannya, dan pemerintah pun tidak bisa memberikan hukuman apapun kepada pelakunya. Nah, yang kedua itu tentang teori absolut atau mutlak. Teori ini adalah teori pembalasan yang dimana syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, ciri pokok atau karakteristik absolut. Tujuannya, pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. Jadi setiap hukuman yang diberikan kepada dia itu adalah suatu pembalasan, walaupun hukuman itu bukan berasal dari korban ataupun keluarga korban. Lanjut, pembalasan adalah tujuan utama ya, dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat. Jadi, ketika suatu hukuman diberikan kepada seseorang ataupun kepada tersangka, itu bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi itu adalah untuk ganti rugi ataupun suatu hukuman yang diberikan kepada dirinya sendiri. Nah, lanjut, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Nah, jadi ketika seseorang mempunyai hukum ataupun sudah dikenai pidana, berarti seseorang telah melakukan kesalahan yang sudah melanggar hukum. Lanjut, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Jadi, tidak mungkin ketika seseorang mempunyai kesalahan, hukumannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti kasus yang terjadi itu, yang menjadi contoh, itu adalah suatu kasus pembunuhan, dan kasus itu hukuman yang diberikannya itu adalah hukuman mati ataupun hukuman sesuai dengan hal yang dilakukannya. Pidana melihat ke belakang. Yang terakhir itu pidana melihat ke belakang, maksudnya adalah apakah dia itu pernah bersalah atau dia itu pernah mempunyai kesalahan lain, ataupun dia itu mengerjakannya tidak sendiri, ataupun pembunuhan itu berencana ataupun tidak berencana. Jadi itu adalah mempengaruhinya. Selanjutnya, teori relatif atau tujuan.
Nah, teori ini berpendapat bahwa suatu kejahatan diberikan pidana atau hukuman diarahkan pada upaya agar dikemukakan di kemudian hari kejahatan yang dilakukan tidak terulang lagi. Jadi, teori relatif ini itu supaya orang tersebut tidak melakukan kesalahannya lagi atau tidak mengulangi kesalahannya kembali. Nah, teori relatif ini mempunyai beberapa upaya dalam pencegahan agar pidana satu pencegahan umum dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang takut untuk berbuat kejahatan. Jadi, ketika seseorang mempunyai pidana atau dikenai hukuman supaya dia mendapatkan jerak ataupun mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatannya dan tidak bisa diulangi kembali. Terus pencegahan khususnya pencegahan kejahatan yang telah dipidana agar dia tidak mengulanginya lagi. Yang keempat itu adalah teori gabungan. Menurut pendapat teori hukum pidana yang ada di Indonesia adalah teori gabungan yang didasarkan pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP yang ada di Indonesia. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan. Yang kedua adalah teori gabungan yang mengutamakan perlindungan. Lanjut, demikian. Dengan demikian, kasus yang terjadi di daerah Jampang Kulon ini telah diputuskan oleh pihak yang berwenang karena kasus yang dilakukan itu adalah pelanggaran yang disengaja. Nah, saya sudah teliti ke daerah tersebut bahwa pelaku itu sudah merencanakan dia untuk membunuh orang tersebut karena dengan maksud dia itu mempunyai hutang kepada si korban, dan juga pembunuhan yang dilakukan secara sadar dengan maksud melenyapkan nyawa seseorang. Nah, maka teori yang digunakan adalah teori gabungan karena kasus yang dilakukan itu berlipat atau lebih dari satu kasus. Ya, salah satunya itu adalah pembunuhan. Nah, dalam pembunuhan itu dia dimaksud dengan pembunuhan berencana dan dia sudah melukai teman si korban dan dia sudah menjadi seorang pembohong. Maka putusan hakim memberikan hukuman kepada pelaku pembunuhan yaitu pidana mati yang dilakukan atau pidana penjara seumur hidup. Nah, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi kesimpulannya, penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam perilaku hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menegakkan hukum, maka penegak hukum menentukan cara agar hukum yang diberlakukan sesuai dengan kejahatan yang telah terjadi. Di antaranya, penegak hukum membuat teori dalam menegakkan hukum di Indonesia, yaitu teori negativisme, teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Itu, terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.